Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku semuanya. Podcast kali ini kita kasih tema, benarkah negara merestui dualisme komunitas ahli sufi di Indonesia? Penting ini kita bahas dalam rangka untuk merefleksikan diri bahwa sesungguhnya kita bertoriko itu niatnya taqarrub ilallah. Di kampung-kampung, di desa-desa, para ahli torikoh rajin ya membaca amalannya sesuai dengan perintah mursyidnya masing-masing. Tetapi di kalangan elit justru memanfaatkan komunitas ini untuk kepentingan pribadi. Apa buktinya? Ya mereka berbagai macam cara untuk eksis mengatasnamakan sebagai pimpinan atau mursyid toriko itu sendiri. Nah, kita tahu, kita kembali pada beberapa bulan yang lalu ketika PBNU mengambil alih Jatman, Jam'iyah Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah, yang sebelumnya dipimpin oleh Habib Lutfi Pekalongan. Beliau sudah beberapa periode memimpin Jatman, dan setelah PBNU mengambil alih, kemudian muncul ketua yang baru, Habib Lutfi pun ternyata sudah bikin perkumpulan yang baru, namanya Jatma. Satunya Jatman, itu yang dimiliki PBNU, satunya Jatma. Jatma Aswaja adalah Jam'iyah Thariqah Al-Mu'tabarah Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu didirikan oleh Jatma. Oke, sekarang pertanyaannya begini sahabatku. Ketika komunitas atau perkumpulan di atas sudah jadi dua, apakah di akar rumput komunitas-komunitas thariqah pun akan menjadi dua? Misalnya TKN versi Jatman versi Jatma, Syataria versi Jatman versi Jatma, Wahidiyah versi Jatman versi Jatma. Jika ini terjadi, maka sesungguhnya perpecahan bukan hanya di tataran elit saja, tetapi perpecahan kelompok sufi, para ahli tasawuf ini sudah ada di akar rumput. Tentu semuanya kita prihatin. Sangat memprihatinkan. Dan yang paling memprihatinkan pula, ketika seolah-olah negara memfasilitasi itu. Kalau ini menjadi kebiasaan, setelah seorang tokoh tidak dipakai lagi, kemudian dia bikin firqah lagi, yang membingungkan adalah umat. Masyarakat akar rumput bingung mau ikut yang mana. Mau ngikutin kata-katanya siapa. Mau percaya kepada tuntunannya siapa. Tentu saya pribadi sangat prihatin atas kejadian ini. Walaupun pada sisi lain ada nilai-nilai manfaatnya. Isinya zikir, sholawatan, kemudian mendoakan untuk keselamatan bangsa. Semua positif. Kenapa? Yang mendesain orang-orang pintar. Orang-orang pintar walaupun hitam dipoles seolah-olah putih kan bisa. Walaupun sebenarnya ini berbahaya bagi eksistensi umat, tetapi karena yang mendesain adalah orang-orang pintar, ya gampang aja. Mereka orang-orang yang memiliki kemampuan untuk mendesain sesuatu yang kelihatannya betul-betul positif. Tapi kalau kita pikir-pikir, ya sedih melihatnya. Ayo coba, sahabat-sahabat santri di akar rumput di pesantren, ayo coba berpikir. Kira-kira kalau komunitas para ahli toriko ini sudah menjadi dua, apakah bisa menjamin di bawah tetap menjadi satu? Kalau ini dibiarkan sahabatku, nanti ada elit kecewa, bikin lagi itu. Bikin lagi nanti organisasi baru. Setelah tidak terpilih lagi jadi ketua, kalah di muktamar selanjutnya, mereka kemudian membuat komunitas lagi. Dan itu akan mendatangkan kebingungan bagi masyarakat. Pertanyaannya sekarang, apakah Bapak Menteri sudah berpikir hal itu? Jadi, sahabatku semuanya, sekali lagi, saya ngomong di sini ini bukan kita berangkat dari kebencian, bukan. Sama sekali tidak ada.
apa yang mereka lakukan itu kelihatannya positif. Tapi kalau dilihat ke depan, kita berpikir merenung ke depan, betapa bangsa ini semakin terkotak-kotak. Ya, menyatukan suku-suku saja kita kerepotan, menyatukan agama-agama kerepotan, tetapi pada sisi lain kita membiarkan ketika meletus kelompok baru, walaupun itu kelihatannya positif, kegiatannya positif, program-programnya positif, tapi ingat bahwa ada efek negatif nanti. Iya, kalau pemimpinnya masih hidup, masih bisa mengkontrol perkumpulannya. Kalau nanti sudah jadi generasi kedua, sudah menjadi generasi ketiga, ya. Jadi satu sisi ada nilai manfaatnya, ada nilai positifnya, tapi dalam jangka panjang, ketika muasisnya semua sudah wafat, kealiman anak cucunya sudah tidak sealim kakeknya, kualitas kepemimpinan generasi ketiga sudah tidak sama dengan kualitas muasisnya, pendirinya, maka yang terjadi nanti benturan di tengah-tengah masyarakat. Jadi kita betul-betul sedih melihat apa yang terjadi hari ini. Kita berdoa ya, mudah-mudahan para elit, tokoh-tokoh bangsa ini bersatu sampai pada hatinya. Bukan bersatu karena sama kepentingannya. Kalau bersatu sama kepentingannya, besok memiliki kepentingan yang berbeda, maka mereka akan terpecah. Dan yang menjadi korban adalah masyarakat. Jadi, saya betul-betul prihatin, harusnya tokoh-tokoh itu berpikir lebih arif, lebih bijak, melihat kondisi yang terjadi hari ini. Masyarakat Indonesia begitu mudah diadu domba, yang kanan, yang kiri, ya. Korbannya adalah masyarakat. Alasannya bagus-bagus, yang mereka orang pinter. Alasannya keren, ingin menyatukan, ingin ini, ingin itu, agar masyarakat guyup. Alasannya bagus-bagus karena mereka pinter. Tapi kalau pikir dengan tenang, dalam jangka waktu yang lama, ketika muassis-muassis ini meninggal, apakah ada jaminan generasi selanjutnya akur? Kan tidak juga. Ya, maka saya mengajak buat para santri, ayo berpikir cerdas. Ya, berpikir cerdas. Jangan sampai kita mudah diprovokasi, mudah percaya begitu saja kepada omongan orang. Maka apa yang terjadi hari ini sesungguhnya menurut hemat saya sangat berbahaya di masa depan. Hari ini mungkin belum terasa, tapi masa depan bangsa Indonesia, umat Islam akan terancam perpecahan ketika founding father-nya, tokoh-tokohnya nanti sudah tiada. Satu sisi saya ikut berbangga melihat kegiatan-kegiatan positif, tapi pada sisi lain sesungguhnya sedih. Maka saya utarakan di podcast yang singkat ini. Mudah-mudahan apa yang saya utarakan didengar dan dihayati, nggak usah marah-marah, nggak usah baper, karena ini hanya suara santri. Hadanallahu wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.